Jelas, Bu. Jelas ya? Baik. Baik, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini agendanya adalah kita akan membahas tentang sosialisasi KP. Sebenarnya seharusnya sudah dari kemarin juga sudah disampaikan dari himpunan ya untuk bisa dilaksanakan sosialisasi KP. Mahasiswa yang hadir hari ini angkatan 2024 ya, betul ya? Ada yang angkatan selain 2024? Semuanya 2024 ya? Ya, baik rekan-rekan, jadi nanti saya akan sampaikan secara teknisnya, yaitu yang pertama saya akan sampaikan syarat-syarat KP itu seperti apa, kemudian alur kerja KP itu bagaimana ya secara bagian flowchart-nya. Setelah itu juga nanti saya akan sampaikan terkait kerjasama dengan perusahaan di tempat kalian KP. Tapi ini sifatnya adalah bisa tidak bisa enggak ya. Tergantung dari bagaimana nanti perusahaannya apakah mau menerima atau tidak. Baik, rekan-rekan langsung saja ya, saya coba share screen. Ini saya belum terbiasa ya menggunakan Teams ya. Oh, di sini ya. Baik. Sebentar. Sudah terlihat semuanya? Sudah ya? Sudah, baik. Jadi yang pertama, sebelum kita memulai untuk melaksanakan kerja praktek, di mana kita harus tahu terlebih dahulu syarat-syarat KP ya. Syarat-syarat KP bisa dilihat oleh rekan-rekan ya. Jadi syarat-syarat KP itu ada 5. Yang pertama itu terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian yang harus diperhatikan adalah IPK ya, IPK serta SKS-nya. Jadi SKS-nya itu sedang atau telah menempuh kuliah lebih besar sama dengan 100 SKS. Ini ya, lebih besar sama dengan 100 SKS. Berarti 100 itu boleh, karena ini ada sama dengan ya. Atau lebih besar. Jadi kalau kurang dari 100, maka dia tidak boleh menempuh syarat ini. Maksudnya tidak bisa memenuhi syarat kerja praktek. Kemudian IPK-nya itu harus lebih besar sama dengan 2. Jadi harus lebih besar 2. Dan 2 termasuk karena ini ada sama dengannya. Jadi kalau kurang dari 2 itu tidak bisa. Setelah itu syarat yang lain adalah telah mengontrak mata kuliah kerja praktek di rencana studi ya, atau boleh melaksanakan KP sebelum mengontrak mata kuliah kerja praktek dengan syarat telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik. Nah, di sini kalau misalnya sudah disetujui oleh dosen pembimbing akademik atau dosen wali ya, dan di mana syarat-syarat KP-nya yang lain itu sudah terpenuhi, walaupun kamu misalnya belum mengambil KP di semester tersebut, tetapi sudah sesuai dengan syarat-syarat KP, boleh melaksanakan kerja praktek yang nantinya kerja praktek itu akan diinputkan misalnya di semester berikutnya, seperti itu. Kemudian sedang atau telah lulus mata kuliah praktikum sampai dengan semester 4. Oh, ini semester 4 ya? Saya salah ini, semester 5 ya. Kenapa sampai semester 5? Karena
apa namanya, kurikulum yang baru ya, kurikulum yang baru itu semester 5 itu praktikumnya kan ini ya dimajukan ya ke semester 5 ya. Jadi kan syarat dari apa namanya KP itu kan harus lulus praktikum ya. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kita tidak boleh melakukan kegiatan yang sama dengan agenda kegiatan yang lain. Tadinya kan saya mau pindahkan di semester 6 ya, supaya kalian fokus dulu untuk menyelesaikan praktikum di semester 5. Tapi kan di semester 6 itu kalian akan melaksanakan KKM ya. Jadi nggak mungkin KKM dan KP itu dilakukan secara bersamaan. Sehingga apa namanya, di semester 5 walaupun memang kalian masih mengambil praktikum ya, itu masih tetap bisa dilaksanakan, tapi syaratnya adalah nilai itu akan keluar kalau praktikumnya itu sudah lulus ya. Maksudnya seperti ini, jadi kalian itu berbarengan ya, misalnya sedang melaksanakan KP dan juga sedang melaksanakan praktikum. Kemudian setelah masa-masa akhir, misalnya masa-masa akhir ya di semester 5 itu kan penginputan nilai ya, penginputan nilai baik KP dan juga apa namanya praktikum. Nah itu nanti kita lihat kalau misalnya praktikum kalian itu lulus, baru nanti nilai KP kalian itu kita masukkan. Tapi kalau misalnya nilai KP-nya itu nilai praktikumnya itu tidak lulus, maka kalian harus meluluskan dulu nilai praktikumnya, baru nanti nilai KP-nya kita inputkan seperti itu. Kemudian kerja praktek dilaksanakan minimal selama 1 bulan, maksimal itu 2 bulan. Jadi kalian bisa melaksanakan kerja praktek di perusahaan ya, itu minimal 1 bulan atau maksimalnya adalah 2 bulan dengan persetujuan dari koordinator KP. Nah, untuk koordinator KP saat ini saya, sebelumnya itu adalah Bu Felis ya, kemudian digantikan oleh saya dengan bobot 2 SKS ya, seperti itu. Selanjutnya, kerja praktik dapat dilakukan di Laboratorium Teknik Elektro Untirta dengan cara mengajukan permohonan tertulis sebagai peserta kerja praktek ya kepada laboratorium dan mendapatkan persetujuan Ketua Prodi Teknik Elektro. Jadi KP ini tidak harus kita KP di perusahaan, tapi kita juga menyediakan KP di laboratorium. Jadi kalau misalnya kalian ingin KP di laboratorium dengan proyek-proyek yang ada di sana, ya silakan saja. Tapi dengan syarat adalah perlunya persetujuan Ketua Prodi Teknik Elektro. Baik, dari sini, dari syarat KP mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ya, supaya kita bisa fokus ke apa yang disampaikan. Ada nggak yang ditanyakan? Ini gimana ya saya melihat? Stop dulu ya. Oke, coba. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Muhammad Kadafi ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dengan NIM lahir 166. Saya mau nanya tadi, Ibu bilang tidak memungkinkan untuk KP sambil KKM ya Bu ya. Saya kalau misalnya kayak di bayangan saya tuh saya mau ambil langsung itu berarti nggak bisa ya Bu? Maksudnya gimana? Ngambil langsung nggak bisa? Tadi Ibu sempat mention kayak nggak memungkinkan untuk KKM dengan KP itu diambil di 1 semester berbarengan ya Bu? Nah itu kenapa ya Bu? Atau kalau misalnya emang nggak bisa banget atau masih memungkinkan? Baik, jadi kan kalau misalnya sebenarnya sih kalau misalnya dibilang itu masih memungkinkan kalau yang telat-telat ya. Tapi kalau yang tidak telat-telat kan memang seharusnya itu dilaksanakannya apa namanya di semester 5 itu. Nah, tujuannya ya kalian itu biar fokus pada tugas dan kewajibannya masing-masing. Misalnya di KKM ya tugasnya di KKM aja. Jadi nggak ada kepikiran untuk melaksanakan KP seperti itu. Jadi kita membuatnya di semester 5 seperti itu. Baik. Begitu Kak Davi? Ya, Ya. Bu.
Tapi bukan tidak mungkin ya, maksudnya itu karena adanya KKN berarti saya tidak mungkin ini di semester mungkin. Cuman kan kalau misalnya yang di semester 6 kan kebanyakan memang yang mengulang ya, seperti itu ya, pasti kan mau tidak mau diambil di semester 6. Begitu ya. Mengulang itu dalam artian apa? Bisa saja misalnya KP-nya mengulang karena tidak menyelesaikan dengan baik, atau misalnya dia harus mengambil karena nilai praktikumnya kurang ya. Nah itu juga bisa ya, maksudnya nilai praktikumnya tidak lulus, berarti kan semester 6 kamu harus ngambil lagi ya. Tapi kan kamu tidak usah mengulang apa namanya KP-nya, karena KP-nya kan sudah terlaksana, cuman syaratnya adalah kamu harus lulus dulu praktikum, baru nanti nilainya itu akan keluar, seperti itu. Bisa dipahami rekan-rekan? Bisa ya, baik. Yang lain ada yang ditanyakan? Boleh Rizky, nanti Rizka Sayuki ya, ganti-gantian ya. Rizky dulu yang pertama, ini Rizky siapa ini? Baik Bu, terima kasih. Izin kenalin diri, saya Rizky Pratama dengan NIM 333240123. Izin mention Bu, tadi kan Ibu bilang ini ya, nilai itu baru bisa diinput ketika MK dan praktikum di semester 5 tuh sudah lulus. Berarti kalau misalkan saya KP nih Bu, di semester 5, ternyata praktikum saya belum lulus. Jadi nilai KP-nya itu bisa diinput di semester 6 gitu Bu ya? Iya, bukan di semester 6. Kalau misalnya nilai praktikumnya lulus, kemudian nilai KP-nya juga lulus, berarti ya di semester 5 itu nanti keluar nilai KP-nya, nggak di semester 6. Bukan Bu, maksudnya kalau praktikum saya di semester 5 nggak lulus. Oh, gitu, semester 5, iya, di semester 6, betul, berarti iya betul. Oh, berarti kalau gitu nilainya aja yang diinput di semester 6, atau pas yang atas seminar KP-nya itu di semester 5 Bu? Atau berbarengan dengan gitu ya? Kan kalau misalnya kamu di KP-nya itu bisa diselesaikan di semester 5, berarti kan tinggal nilainya saja. Jadi nanti nilainya akan diinputkan ketika praktikumnya itu lulus. Seperti itu. Oh, baik Bu. Terima kasih. Ya. Jadi kamu kalian nggak bakal ngulang lagi KP-nya ya. Misalnya praktikum KP-nya, praktikumnya tidak lulus, lalu KP-nya juga melaksanakan KP lagi, itu enggak ya. Nilai tetap kita keep, hanya nanti dikeluarkannya itu ketika praktikum kalian sudah lulus, seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tadi Sayuki ya? Ya Bu, izin perkenalkan diri, nama saya Praska Sayuki Mubarak dengan NIM 333222461 dari Teknik Elektro Angkatan 24. Jadi saya ingin menanyakan terkait dengan total SKS yang sedang atau telah ditempuh untuk syarat sebagai kerja praktik ini. Jadi kan semisal Angkatan 24 yang notabene masih semester 4 dengan total SKS yang belum memenuhi ini untuk 100, tapi ingin melaksanakan saat nanti liburan kenaikan semester 5. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hal itu, Bu? Baik, kalau misalnya di total dari semester 1 sampai semester 5, itu berapa SKS? Kalau dari saya sendiri sampai saat ini saya sudah menempuh sekitar 95 SKS, Bu. 95 SKS, berarti nanti sampai semester 4. Sama semester berapa? Sampai semester 4 ini saya sudah menempuh sekitar 95 SKS, Bu. 95 SKS, nggak ada yang ulang kan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti ya di liburan itu bisa ya diambil ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi? Raihan ya, boleh? Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Kan saya Raihan Habibi dari Elektro 24. Untuk pertanyaannya saya mau bertanya tentang tadi lagi Bu, KKN juga ya Bu. Kalau kasusnya
kita ngambil di semester 5 KP dan KKM. Tapi ngelakuin KKM itu kan pasti di ketika libur ya. Nah, itu dilakuinnya di antara libur semester 5 ke 6 gitu, Bu. Tapi kalau dari jurusan sendiri, apakah memperbolehkan untuk kita ngambil KKM di semester 5 gitu? Secara ini kan MK umum ya, MK universitas, kita bisa ambil di ganjil atau genap gitu. Itu Baik. bagaimana, Bu? Terkait KKM, sebenarnya kan ketentuannya itu kan bukan dari saya ya. Kalau saya kan lebih ke KP ya. Jadi KP ini sebenarnya kenapa syarat-syaratnya seperti itu menyesuaikan dengan kegiatan KKM ya. Yang katanya saya juga sudah sempat konfirmasi ke Bu Yani dan juga para dosen yang lainnya bahwa pelaksanaannya itu dilakukan di semester 6. Seperti itu. Jadi ya saya makanya di syarat-syarat itu saya buatkan bahwa KP itu dilaksanakannya di semester 5 gitu ya. Nah, mungkin untuk untuk lebih tahu detail terkait KKM, nanti tanyakan ke Bu Yani ya. Bu Yani bagian administrasi di lantai 5 ya, terkait apakah bisa dilaksanakan di libur semester 5 ya. Betul ya? Raihan ya? Iya, Bu. Iya, seperti itu. Setahu saya itu di semester 6, mungkin libur di semester 6 gitu ya. Bisa Baik, Bu. Terima kasih. ini ya, dipahami ya, Raihan. Ya, Bu. Paham, Bu. Terima kasih. Baik, ya. Selanjutnya Rafi Muhammad ya, silakan. Baik. KP ini kan memang harus diambil di semester 5. Jadi kalau misalnya di dalam pelaksanaannya kita belum bisa mendapatkan perusahaan dan tidak melaksanakan KP pada semester tersebut, untuk sementara berarti kan nilainya E, tapi kan kalian juga harus mengontrak lagi ya, maksudnya itu tidak bisa diupdate. Jadi bukan nilai yang sebelumnya itu diupdate jadi nilai B ya, tapi harus ngontrak lagi di semester berikutnya, berarti di semester 6 seperti itu, mau tidak mau ya, berbarengan dengan KKN. Nah Bu, kalau misalnya sebelum semester 5, kalau berdasarkan syaratnya sudah memenuhi, kan ada kan yang dia sudah mengambil MK banyak ya, mungkin ya, kontrak MK di semester 1, 2, atau berapa gitu ya sebelum semester 5, sehingga ketika di total itu sudah 100, ya boleh saja, tidak harus di semester 5 dia KP ya, maksudnya mengontrak KP ya. Jadi sebenarnya kan KP ini kan akan diinputkannya itu kan ketika di semester 5. Jadi kalian itu bisa melaksanakan KP sebelum semester 5 kalau jumlah SKS-nya itu sudah terpenuhi ya, yaitu 100 SKS. Jadi kalau masih kurang ya belum terpenuhi. Tapi kalau misalnya sudah sudah 100 SKS, nah itu bisa terpenuhi. Nah, gimana Bu bisa menentukan bahwa kita sudah terpenuhi 100 SKS? Ya itu kan dilihat dari kontraknya ya, yang sudah kalian lakukan seperti itu. Bisa dipahami? Boleh ditanya. Iya. Enggak bisa diupdate. Jadi nilainya tetap maksudnya nggak bisa diupdate itu bukan berarti nilai yang sebelumnya kan, kalau kalian itu kan ada tuh kayak misal nilai sementaranya tuh E, terus nanti ngambil lagi kontrak di semester depan, berarti kan ada tambahan MK lagi, tambahan MK. Maksudnya
mengambil MK yang tadinya E itu kan nanti diubah di mengambil MK yang di semester berikutnya untuk bisa diupdate nilainya gitu. Karena kebanyakan dari mahasiswa itu keliru ya, maksudnya setelah dia sudah mengontrak di semester 5, kemudian ketika pada saat mengontrak itu dia tidak lulus MK KP-nya, maka dia kan mengulang di semester 6, dan dia nggak ngontrak di semester 6, nah itu yang fatal ya, maka nilainya itu nggak akan bisa berubah. Seperti itu. Ya. Boleh, kayak gitu. Tergantung dari mahasiswanya. Kalau misalnya belum yakin untuk bisa memenuhi, ya sudah diambil aja di semester berikutnya gitu. Ya nggak apa-apa. Daripada nanti kosong, tapi biasanya kan kalau misalnya semester itu kan harus ada total SKS yang dikontrak ya, betul nggak? Jadi kalau misalkan kontrak di semester 1, semester 2, atau semester 3, itu kan pastinya ada maksimalnya kan, betul nggak? Iya, nah itu juga kenapa dibuatnya seperti ini, mungkin aja karena itu termasuk jumlah dari yang harus kalian ambil gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak ambil MKKP, berarti kan nilai jumlah totalnya itu kan akan berkurang ya di semester 5 ya. Nah, itu juga yang harus kalian pikirkan ya. Karena kan setiap semester itu kan ada total ini ya, total jumlah yang mengontraknya, MK yang mengontraknya itu harus berapa gitu. Nah, kalau yang itu bukan wewenangnya saya ya. Kalau misalnya proses penggantian MK dan lain-lain, nah itu masuknya ke kurikulum ya. Kurikulum atau bagian akademiknya. Jadi yang bisa mengubah itu. Nah, untuk informasi itu bisa nanti ditanyakan ke Bu Yani ya, apakah bisa MKKP ini diganti dengan MK lain ya, yang harusnya diambil di semester 5 ya. Ya, baik. Raska, silakan. Izin menanyakan kembali Bu terkait yang perihal 100 SKS itu. Jadi dari angkatan 24 banyak yang mungkin mau melaksanakannya kan sebelum semester 5 ya Bu. Nah, itu kalau di total kan belum 100 SKS nih Bu. Tapi mungkin kalau misalnya nanti sudah mulai memasuki masa periode pengisian KRS itu sudah 100, tapi pada saat pelaksanaan mereka mungkin dari awal bulan Juli misalnya, nah itu belum sampai ke 100 SKS Bu. Itu gimana Bu jadinya? Baik, tapi kan KP ini kan tidak harus dilaksanakannya pas di masa kalian mengambil SKS tersebut ya. Maksudnya mengambil MK lain biar memenuhi jumlah SKS yang dipersyaratkan di KP. Jadi kalian itu bisa mengambil di waktu-waktu libur, tapi sistemnya adalah ketika di masa-masa kalian mengambil perkuliahan biasa itu kalian harus mencari perusahaan. Jadi sehingga ketika libur itu sudah bisa melaksanakan
KP-nya gitu. Praska. Ini case-nya misalnya dari saya atau dari teman-teman sudah mendapatkan perusahaan untuk kita melaksanakan KP nih Bu. Nah, kebetulan dapatnya nanti bulan Juli misalnya pada saat masa liburan kenaikan semester 5. Nah, pada saat itu untuk total SKS yang ditempuh belum sampai 100. Tetapi ketika sudah mulai masa periode pengisian KRS, nah SKS kita akan mencapai 100. Nah, itu kan balik lagi dari syarat KP itu sendiri, dari mana kita sedang atau sudah mencapai total 100 SKS itu, Bu. Jadi begitu pertanyaan dari Ya, saya. baik. Baik. Nah, di sini kan ada kata-kata ya, sedang atau telah ya. Saya ini ya, itu lagi ya. Berarti kalau sedang atau telah, berarti kan kita harus melihat bahwa ketika mau mengontrak laginya itu apakah sudah terpenuhi jumlah SKS-nya itu 100. Bukan telah ya. Kalau telah itu kan berarti harus 100 SKS. Iya nggak? Ini saya lebih ke masa kita Sedang kan? melaksanakannya, Bu. Bukan saat Iya. kita mengontrak ya. Masa melaksanakannya berarti kan sedang. Pelaksanaan sedang ya? ini Iya. pelaksanaan kerja praktiknya. Ya, berarti kan itu sedang. Kecuali misalnya rekan-rekan di semester 2 itu mendaftar KP. Berarti kan belum ada bayangan untuk dapat 100 SKS, betul nggak? Berarti tidak apa-apa untuk kami melaksanakan walaupun belum mencapai, Bu. Belum mencapai, tapi nanti nilai KP-nya itu diinputkan ketika sudah mencapai. Ininya apa sih? KP-nya. Sama seperti halnya yang tadi ya, praktek ya. Jadi prakteknya kalau sudah tercapai baru nanti diinputkan. Berarti terkait syarat itu hanya untuk mengontrak mata kuliahnya tersebut, bukan masa pelaksanaan KP-nya tersebut. Iya, hanya untuk sebagai syarat mengontraknya, mengontrak KP. Jadi kan nanti bakal dilihat juga ketika kalian registrasi KP di meja ya. Nanti dilihat itu syarat-syaratnya apakah sesuai. Kemudian kalau misalnya yang masih sedang menempuh kuliah ya, untuk mendapatkan 100 SKS dilihat juga. Oh, berarti nanti misalnya di semester ini kalian memang sudah mendapatkan 100 SKS gitu ya. Nah, itu juga bisa. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Iya. Jadi sama saja kalian itu seperti menabung ya. Jadi kalian KP dulu, KP dulu. Setelah selesai KP, nah itu nanti dilihat bahwa sudah ini belum, sudah sesuai dengan syarat-syarat KP belum, apakah SKS-nya itu sudah sesuai, kemudian IPK-nya juga, IPK ini kan berarti kan ini ya juga harus sudah sesuai, dan juga prakteknya. Baru kalau misalnya sudah memenuhi ini, kita inputkan KP-nya ya, nilai KP-nya ya. Walaupun kalian KP terlebih dahulu ya. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih. Baik. Ada lagi Ferdi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Izin bertanya, saya Ferdi Ahmad Arifandi dengan NIM akhir 152. Di mana yang ingin saya tanyakan itu perihal KP Bu ya. Misalkan saya pengen KP-nya itu pas saat liburan semester 5 Bu ya. Itu ngontraknya dari semester 5-nya apa gimana Bu? Saya Semester masih agak 5-nya? bingung Bu. So, berarti kontrak aja dulu Bu ya, nggak apa-apa ya walaupun KP-nya pas saat liburan. Iya, misalnya maksudnya KP aja dulu, nanti di kontraknya mah tetap di semester 5, nanti diinputinya di semester 5 kalau udah syarat-syarat KP-nya itu terpenuhi. Yang nilai tadi SKS, kemudian praktikum gitu. Berarti nanti buat seminarnya masuknya di semester 5-nya apa di semester 6 ya Bu? Semester 6, semester di mana kalian itu sudah melakukan KP, semuanya itu harus sudah selesai dan dapat nilai. Oke, Tapi baik. nanti diinputkannya itu yaitu di memang kontrak KP-nya itu
dilakukan, yaitu di semester 5. Berarti nanti di semester 5-nya akan keluar nilainya gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Baik, ada lagi? Sudah paham rekan-rekan? Baik, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi pelaksanaan KP misalnya ya, saya yang tadi ya kata Ferdian ya, dilaksanakannya itu pas di hari libur semester 4 gitu ya. Nah, itu boleh dilaksanakannya KP, tapi nanti nilainya itu keluar ketika semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi, baik itu jumlah SKS dan juga dan juga praktikum ya. Seperti itu. Jadi bisa dilakukan lebih dulu ya, sama saja kalian itu menabung dulu. Maksudnya supaya enggak, kalau di semester 5 itu mungkin saja waktunya terlalu sempit atau seperti apa gitu yang memang tidak bisa dilakukan, ya kalian bisa lakukannya itu sebelum semester itu, tapi kontraknya tetap di semester 5 ya, seperti itu. Bisa dipahami ya rekan-rekan ya? Baik, ada lagi nggak yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke alur KP ya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Oh ada, Dewa, silakan Dewan ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya Dewan Dwi Nugroho dari Teknik Elektro 2024. Jadi pertanyaan saya hampir mirip seperti Ferdi Ahmad sebelumnya. Misalkan saya niatnya mau KP di liburan semester 5, berarti kan ambil mata kuliah KP-nya tuh di semester 5 juga kan ya Bu? Iya. Nah, Misal berarti liburan ini nih juga kan bisa kan? berarti nanti untuk penilaiannya nanti jadi E atau gimana ya Bu ya? Kan kamu belum kontrak kalau misalnya lebih didahulukan. Misalnya kamu di semester berapa? Semester 5-nya ya? Semester 5 Ambil Bu. ya? Oh, semester 5. Kalau misalnya di liburan semester 5, kan kalau semester 5 kan memang kalian harus wajib kontrak di semester tersebut ya, karena semester 5 itu kan semester yang memang kontrak KP-nya gitu ya. Yang saya maksud itu misalnya kalian liburan dari semester 4 ke semester 5, itu kan ada libur tuh, betul nggak? Jadi kalian kontrak dulu di sana, nanti nilai KP-nya itu keluarnya di semester 5 gitu. Maksud saya seperti itu. Kalau misalnya di semester 5 ya berarti kalian wajib kontrak di semester 5. Kalau misalnya nggak lulus di semester 5 ya berarti di semester 6 keluarnya nilainya. Seperti itu Dewan. Berarti harus tetap ngambil di semester 5 ya Bu mata kuliahnya ya Bu ya? Iya, mata kuliahnya harus tetap diambil di semester 5. Tapi kalian bisa melakukan KP itu misalnya sebelum semester 5 itu boleh. Misalnya untuk nabung dulu ya, nanti di semester 5-nya tinggal keluar nilainya seperti itu. Tapi memang sebelumnya itu jangan ambil atau jangan kontrak KP ya, karena kontrak KP-nya itu saya ingatkan lagi di semester 5 seperti itu. Baik, Dewan Berarti bisa dipahami. izin bertanya lagi Bu, Ya. berarti kan kalau di semester 5 liburannya kan otomatis input penilaiannya sudah dilakukan ya Bu. Berarti nanti saya kan melakukan KP-nya di liburannya di semester 5 tersebut. Berarti nanti untuk nilai KP-nya setelah saya selesai melakukannya atau gimana ya Bu? Kalau nilai KP-nya berarti kan setelah melakukannya. Berarti nanti di liburan itu dimasukin atau gimana ya Bu ya? Ya, setelah kalian selesai KP, kemudian masih di masa semester 5, yaitu penginputan KP gitu, sampai akhir. Kalau misalnya sudah masuk ke semester 6, berarti kan sudah masuk ke ini ya, ke semester 6 ya, bukan semester 5 ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Baik. Ada lagi? Tadi ada ya? Silakan. Ibu, maaf izin bertanya.
Boleh. Saya Dandi Barabani dari Teknik Elektro Angkatan 2024. Untuk kewajiban mengontrak mata kuliah di semester 5, itu apakah nggak disayangkan gitu Bu, kalau ujung-ujungnya kita melakukan melakukan KP itu di liburan semester 5, kayak gitu. Maksudnya kalau emang keluarnya apakah nggak lebih baik kita mengontrak mata kuliah lain Bu? Seperti itu Bu. Baik, sebenarnya aturan kurikulum ini kan sudah ditentukannya dari universitas ya. Jadi memang universitas dan kebanyakan dari univ-univ yang lain ya, yang memang pengambilan KP-nya itu di semester 5. Jadi ini kan sesuai dengan kurikulum yang baru ya, betul nggak? Kemarin kan sudah mengikuti sosialisasi Bu Felis ya? Sudah belum? Yang Ya, mana sudah, Bu. praktikum itu kan dilaksanakannya di semester 5. Jadi kalau misalnya praktikumnya itu dilaksanakan di semester 5, mau tidak mau KP-nya juga harus beriringan. Karena apa? Karena sebagai syarat dari KP-nya gitu. Nah, kita juga melihat bahwa kalau di semester 6 berarti kan itu nanti akan bentrok dengan KKM. Jadinya makanya dibuatnya di semester 5. Nah, itu kan berdasarkan kurikulum baru ya, tahun 2025-26 ya. Ya, berarti emang diwajibkan harus mengontrak ya Bu. Terus Iya. walaupun keluarnya pun nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa, kan nanti bisa diupdate. Ini Iya. bukan MK kayak MK ini ya, bukan kayak MK utama ya. Ini MK ibaratnya kalau KP itu MK pendamping gitu ya. Jadi kalian itu jangan khawatir, misalnya kalau nilainya juga ya, kalau KP emang nggak terlalu diinikan, tapi kalau misalnya kayak matematika atau MK utama itu kan baru diinikan. Seperti itu. Ya baik Bu, terima kasih. Tapi jangan disepelekan juga, karena syarat dari seminar juga harus lulus KP ya. Seminar proposal ya. Ya, selanjutnya. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Sebentar. Ini saya coba share screen lagi. Nah, ini kan tadi kita sudah ke syarat kerja praktek ya. Sekarang kita akan masuk ke tahapan ya, tahapan KP. Sebenarnya tahapan KP itu juga sudah ada di web elektro ya. Di bagian akademi kalian bisa klik ya, akademi, kemudian kerja praktek. Nah, di sini juga disampaikan terkait alur KP. Nah, cuman kalau yang ini kan mengacu kurikulum yang lama ya, masih mengacu kurikulum yang lama, bukan yang baru. Jadi, sebenarnya juga masih hampir mirip ya, hanya saja di bagian syaratnya ya. Ini kan semester 4, berarti kalau kita di semester 5, seperti itu. Jadi untuk syaratnya mungkin di sini ya lebih mudah dipahami dibandingkan di bagian-bagian sini ya. Jadi syaratnya adalah rekan-rekan mendaftar KP terlebih dahulu ya. Kemudian nanti dicek ya, akan dilihat apakah sedang atau telah menempuh 100 SKS. Ini ya, sedang atau telah ya. Berarti bukan kata-katanya telah. Kalau telah berarti kan dia harus menempuh 100 SKS. Yang artinya ini bisa nanti kalian lakukan misalnya walaupun belum mencukupi 100 SKS, kalian bisa melakukan KP gitu ya. Kemudian IPK-nya harus lebih besar sama dengan 2 ya. Berarti kan tidak boleh kurang dari 2. Kemudian, nah di poin 3 ya. Jadi yang membedakan dengan kurikulum yang baru adalah di poin 3-nya. Di poin 3-nya adalah
sedang atau lulus, bukan lulus aja ya, tapi sedang atau lulus MK praktikum gitu ya, sedang atau lulus MK praktikum, sehingga kalian itu kan bisa laksanakan KP misalnya tidak di semester 5 tapi di semester 4 menuju 5, kan itu adalah waktu libur ya. Nah itu bisa melaksanakan KP ya, sampai dengan ini kan kalau yang sebelumnya semester 4. Jadi yang terbaru itu adalah sampai dengan semester 5. Sampai sini paham ya, rekan ya. Kemudian, ini kalau misalnya ada yang ditanya, nanti saya stop dulu ya, baru nanti saya jawab pertanyaan. Kalau ada yang masih bingung ya. Cuman kalian harus langsung audionya di itu aja, di dibuka aja ya, supaya nanti saya bisa tahu siapa yang bertanya. Karena kan kalau dari sini kan saya nggak tahu nih, melihatnya itu dari mana ya. Baik, selanjutnya adalah kalian bisa konsultasi ya dengan dosen pembimbing akademik ya, terkait apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya kalau misalnya kalian belum mengerti. Sebenarnya kan dari himpunan juga sudah ada ya, dan sudah mungkin saja ya ada informasi juga yang didapat oleh rekan-rekan melalui himpunan ya, baik itu KP, kurikulum, kemudian yang lainnya itu juga nanti bisa diperoleh informasi dari sana. Nah, sebenarnya untuk KP ini juga kita ingin merancang supaya nanti rekan-rekan itu tidak sulit untuk mencari perusahaan ya. Jadi kita harus memiliki database perusahaan, di mana kan untuk mendapatkan database perusahaan itu juga kan butuh kerjasama, yang artinya nanti kalian juga diminta untuk membawa ya form kerjasama ya ke perusahaan, supaya nantinya ketika kalian sudah melaksanakan KP di sana, kita masih ada ikatan ya dengan perusahaan tersebut. Jadi nanti adik-adik tingkat kalian kalau misalnya ingin melaksanakan KP karena ada surat dan perjanjian kerjasama itu, jadi dia bisa melaksanakan KP di sana tanpa harus mencari-cari kemana ya, seperti itu. Nah itu tujuan yang jurusan ingin rancang ya, seperti itu. Kemudian di proses yang kedua ini, jadi nanti kalian pastinya kan akan membawa surat ya, surat dari universitas ke perusahaannya. Nah suratnya ini nanti kalian peroleh itu di bagian administrasi di lantai 1 ya. Jadi administrasinya bukan administrasi jurusan, tapi administrasi fakultas. Nah, di administrasi fakultas nanti kalian minta surat pengantar untuk kerja praktek, yang mana ada formnya nanti kalian isi, kemudian minta tanda tangan dari pihak perusahaannya juga ya, pastinya di sana ya. Nah, nanti akan kalian bawa ya, ke perusahaan tersebut. Setelah itu kalian tunggu bagaimana konfirmasi dari perusahaannya apakah diterima atau tidak. Kalau misalnya sudah diterima, nah ini ya, cetak form KP1. Nah ini ke tata usaha ya, fakultas lantai 1 gedung dekanat. Nah setelah itu kan kalian ke perusahaan. Nah kalau misalnya ke perusahaan itu sudah diterima, berarti kalian ke tahap selanjutnya menghubungi saya lagi, Bu, saya diterima Bu di perusahaan ini, kata itu, perusahaan apa gitu ya. Nanti saya akan konfirmasi ke kalian, oh ya silahkan kalian melanjutkan untuk melakukan registrasi ya, registrasi ke aplikasi meja. Jadi registrasi ke aplikasi meja ya. Tapi memang kebanyakan meja saat ini juga masih terkendala ya, terkait registrasi, bimbingan dan lain-lain. Jadi di sini juga saya menyediakan form KP ya. Sebenarnya ini juga saya sedang merancang pembuatan KP-nya dengan websitenya ya, seperti itu. Nah ini sebentar ya.
Nanti saya coba perlihatkan ya. Ini saya coba perlihatkan, karena ini masih proses ini ya, development, jadi masih beberapa hal yang masih kurang ya. Nah, Ibu permisi, izin bertanya. ya gimana? Saya ingin bertanya mengenai surat kerjasama dari perusahaan itu, Bu. Itu suratnya bagaimana ya, Bu? Bentuk suratnya, baik. Untuk suratnya, karena dari bagian administrasi bawah, saya tidak bisa menampilkan, karena itu kan hak milik dari fakultas ya. Jadi nanti kalian minta saja di bagian bawah, itu nanti akan disampaikan bentuk dari surat formnya. Jadi ada form, nanti kalian isi seperti itu. Kalau di saya ini adanya, kalau di sini ya, kalian bisa lihat bagian dokumen ya. Jadi kalau di sini sebenarnya ada surat form KP1, tapi ini dari meja ya. Bentuknya itu seperti ini. Formulir permohonan kerjasama ya. Tapi ini kan yang dulu ya. Nah, ini kan dari universitas ya, maksudnya dari fakultas ya. Nah, itu nanti kalian mintanya formnya dari fakultas seperti itu. Nah, ini kan ada form KP2. Ini juga form-form yang nantinya kalian akan bawa, misalnya form KP2 ini untuk penilaian kerja praktek dosen pembimbing ya. Nah, ini saya buatkan seperti ini, kalau misalnya di meja itu tidak bisa, jadi dilakukan secara manual pengisiannya dengan mendownload form-form yang ada di webnya ya, web elektro ya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ada lagi yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Saya dan Akbar Bani izin bertanya lagi, Bu. Untuk perihal MOU ya, Bu. Iya. Dari angkatan sebelumnya, itu mereka perihal MOU ini gimana ya, Bu? Bakal kalau misalkan emang nggak terjalin MOU, itu beberapa ada yang terkendala untuk masalah penginputan nilai. Nah, dikhawatirkan di angkatan ini terjadi lagi, Bu. Karena MOU ini banyak perusahaan yang emang mereka nerima lagi, Bu, tapi mereka tuh nggak mau secara tertulis gitu, Bu. Ditambah lagi agak gimana gitu kalau emang mahasiswa yang mengajukan MOU tersebut, Bu. Seperti itu. Apakah MOU ini bakal pengaruh ke penginputan nilai yang akan dilakukan gitu, Bu? Cukup sih. Baik, ya baik. Baik, terima kasih ya Dandi ya. Terkait MOU, itu saya sudah komunikasikan dengan Kajur ya.
sebelumnya memang diwajibkan gitu ya. Cuman kan saya juga meminta bahwa kalau misalnya diwajibkan akan menyulitkan mahasiswa ya. Yang artinya mereka bukan hanya harus menyelesaikan KP, tapi tugasnya adalah memberikan form kerjasama itu ya, harus meminta gitu ya, meminta kerjasama di perusahaan gitu ya. Nah, kemudian Kajur itu alhamdulillah ya menerima bahwa tidak harus ya dan tidak wajib. Ini tidak wajib ya rekan-rekan ya. Jadi form kerjasama ini sifatnya adalah tidak wajib. Tapi kalau misalnya bisa dapat itu lebih bagus ya. Karena itu supaya kita apa? Supaya nanti ke depannya itu ada kerjasama lebih lanjut gitu ya. Supaya nanti lebih gampang adik-adiknya. Karena banyak juga tuh di saya kasusnya mereka yang masih mencari perusahaan dan masih belum diterima gitu ya. Nah, itu kan kasihan seperti itu. Nah, ini sifatnya tidak wajib. Begitu ya, Dandi ya? Baik Bu, berarti tidak akan mempengaruhi saat penginputan nilai kan ya Bu? Tidak akan berpengaruh ya. Terima kasih Bu. Baik, ada lagi? Izin bertanya Bu, perkenalkan Ya, nama saya Roskan Seoki. Terkait dengan alur pendaftaran KP itu, yang saya lakukan sampai saat ini saya udah ke Sekjur untuk saya udah ngisi apa tuh Bu yang web administrasi untuk buat surat permohonan KP, lalu ke Sekjur dan juga ke administrasi yang lantai 1 yang bawah, dan udah dapat juga surat ininya untuk permohonan KP ke perusahaan tersebut, dan sekarang tinggal nunggu balasan dari perusahaan tersebut Bu. Nah, kalau saya dengar terkait dengan alur yang tadi itu kayak sedikit berbeda Bu, tuh bagaimana ya Bu? Berbedanya gimana? Oh, misal kamu nggak konfirmasi ke saya gitu. Nggak, maksudnya dari yang tadi Ibu bilang langsung ke lantai 1 untuk minta surat permohonan KP. Oh, ke lantai 1. Kalau Raska kemana dulu? Kalau saya kan ngisi dari administrasi dulu tuh Bu untuk bikin surat permohonan KP-nya. Lalu gitu. ke lantai 5 untuk verifikasi dari sekretaris jurusan, Sekjur. Lalu dari Sekjur ngarahin lagi ke administrasi bawah Pak Sohari untuk dikirim suratnya itu Bu. Baik. Berarti di situ ada aplikasi administrasi ya? Itu aplikasi punya siapa itu? Punya fakultas ya? Iya, sepertinya Bu untuk bikin surat gitu Bu. Nah, Administrasi. baik. Berarti kan kalau misal di situ kan untuk layanan administrasi fakultas berarti kan harus masuk ke administrasi ya? Iya, kurang lebih. Nah, berarti betul seperti Raska ya. Karena yang saya tahu, karena saya pakainya itu sebelumnya, karena saya dapat informasinya kan dari koordinator KP sebelumnya. Jadi dari koordinator KP sebelumnya katanya harus ke bagian administrasi bawah. Dan saya juga nggak tahu maksudnya itu administrasi bawah kan berarti kan yang saya pikirkan adalah kalian melakukan proses manual untuk mendapatkan surat permohonan untuk KP di perusahaan gitu ya. Nah, kalau misalnya sistemnya sekarang berarti kan harus masuk ke e-administrasi ya. E-administrasi untuk akses surat-surat yang nantinya akan diminta ke lantai bawah gitu ya. Maksudnya ke bagian administrasi bawah sebagai surat pengantar KP ke perusahaan. Seperti itu. Nah, kalau misal kalian datang ke lantai bawah kan pasti nanti diarahkan di sana juga. Makanya itu kan saya bilang kalian harus ke lantai bawah, kemudian minta surat pengantar itu. Pastinya nanti dari mereka, oh kamu harus daftar ke administrasi gitu, seperti itu. Begitu rekan-rekan, bagaimana Raska? Untuk yang form KP yang tadi Ibu bilang itu dibuatnya dari website akun Meja atau bagaimana Bu? Baik, ini belum saya lanjutkan ya. Oh, jadi iya. ini saya lanjutkan dulu ya. Oke Bu.
Nah, jadi kenapa di sini saya buat alur KP-nya? Cetak form KP dan serahkan ke Tata Usaha Fakultas lantai 1. Jadi kalian itu nanti yang awal mula untuk kerjasamanya berarti kan di administrasi bawah ya. Nanti kan untuk informasi lebih lanjutnya berarti bagian administrasi bawah nanti yang menyampaikan beserta dengan yang tadi. Jadi kalian harus masuk ke e-administrasi, lalu kemudian cetak surat pengantarnya, lalu kemudian nanti ke bagian bawah untuk urus-urusnya, dan itu juga informasi nanti akan disampaikan ke bagian administrasi fakultas ya, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu kalian kirimkan ke perusahaan, kalian tunggu ya proses penerimaannya itu seperti apa, baru nanti kalian itu melakukan registrasi ya. Nah, di sini nih. Ini adalah melakukan registrasi di aplikasi Meja. Di poin 6 ya. Ini kan menghubungi dulu ya. Kalaupun misalnya kalian sudah diterima juga boleh ya, tanpa harus menghubungi saya dulu, langsung saja ke Meja ya, ke Meja, login di Meja dan lakukan registrasi. Nah, untuk angkatan 24 ini apakah sudah ada akunnya atau belum? Ada yang belum dapat akunnya? Meja itu ini ya. Belum Sudah dapat, semua? Bu. Oh, belum dapat. Baik, kalau belum dapat, nanti saya minta ya. Ini sistemnya seperti apa ya? Saya minta data-data karena registrasi ini tidak bisa dilakukan oleh rekan-rekan ya di luar sistemnya. Jadi nanti yang menginputkan adalah bagian admin. Jadi saya nanti minta mungkin saya minta bantuan dari himpunan ya untuk mengkolektifkan datanya. Jadi datanya nanti saya akan kirimkan ya, apa saja yang harus didata ya. Ini untuk aktivasi akun saja. Jadi kayak misalnya username, nama, kalau password itu nanti secara serentak pakai default yang ada di Meja. Nanti setelah itu ketika sudah registrasi baru nanti diupdate seperti itu. Diupdate sendiri-sendiri ya. Baik, dari pihak himpunan ya, Raska bisa men-follow up itu? Bisa tidak? Dari pihak himpunan datanya udah ada, Bu. Oh, udah ada. Baik, kalau udah ada kirimkan ke saya atau ke bagian administrasi, Bu Yani. Kan Bu Yani yang menginputan. Bukan Bu Yani, Bu, itu Bu Felis. Ke saya juga nggak apa-apa. Sudah ada semuanya. Izin menjawab, Bu. Kemarin pendataan juga udah dikirim sih, Bu. Kirimnya kemana? Coba Narada, Novel ke sekretaris jurusan sih, Bu. Ke sekretaris jurusan. Sudah bisa inputkan. Kan nanti dikasih ya username sama passwordnya ya. Sudah. Izin Ibu ya. Perkenalkan Ibu, saya Narada Putra Bungsu. Di sini kemarin datanya itu sudah kami kolektifkan dan sudah dikirimkan ke ke Bu Felis juga. Cuman memang dari kami belum kami sampaikan lagi terkait data yang sudah fixnya Ibu. Baru mau kami sampaikan gitu Bu ke mahasiswa. Oh begitu. Jadi datanya belum fix ya yang dikirimkan ke Bu Felis ya? Sudah Ibu. Oh sudah fix. Tapi belum ini lagi, maksudnya untuk username dan passwordnya belum tahu ya? Belum dikirimkan lagi ya? Kalau misal belum dikirimkan lagi, nanti saya konfirmasi lagi ke Bu Felis. Untuk ini ya Ibu. Untuk email dan password itu sudah dikasih. Cuma dari kami memang belum, dari pihak himpunannya memang belum menyebarkan Bu. Oh begitu. Berarti nanti pihak himpunan segera menyebarkan akunnya ya, supaya nanti rekan-rekan itu bisa melakukan
registrasi di sana ya, di meja ya maksudnya. Nah, kalau Iya, Bu. misalnya itu kalian akses ya, namanya meja itu setpste.id. Jadi nanti akan membuka halaman mejanya seperti ini. Sebenarnya di meja ini masih banyak kendala ya, bukan masih banyak tapi banyak ya kendala terkait meja, karena memang kan ini juga digunakan sudah sejak lama, kemudian sistemnya juga kan pasti baru ya, dengan apa namanya periode kajir yang baru juga kan pastinya banyak kebijakan-kebijakan yang baru ya. Nah, sebenarnya ini saya juga lagi apa namanya mengembangkan. Nah, ini adalah yang nantinya akan menggantikan meja yang baru, tapi masih dalam bentuk localhost, belum saya hosting ya. Jadi nanti di sini kalian akan login apa namanya meja yang baru. Nah, tapi nanti untuk sementara kita pakai dulu meja yang lama ya. Jadi nanti masuk dulu ke akunnya masing-masing. Ini saya pakai akun yang ada di sini ya. Misalnya siapa ya ini? Coba. Ini saya nggak tahu ya akun siapa ya. Nah, jadi nanti masuk ke halaman apa namanya? Halaman dashboard ya. Dashboard dari mejanya. Jadi nanti dashboardnya itu seperti ini. Nah, yang kalian lakukan adalah pertama melakukan penginputan data diri. Jadi data diri itu kalian harus inputkan dulu supaya menu-menu lain ini nanti akan muncul. Jadi kalau misalnya kalian baru daftar, itu hanya 2 menu saja, menu dashboard dan juga meja profile. Jadi belum ada menu-menu meja surat, meja KP, meja MBKM, Sempro, dan lain-lain, itu belum ada. Kemudian kalian inputkan data di sini. Nanti di sini kenapa dia edit ya, karena sudah diinputkan. Kalau belum edit berarti di sini tombolnya insert ya. Jadi insertkan data-datanya, baik itu NIM, nama, kemudian angkatan, email, alamat ya. Lalu telepon pribadi ya, web pribadi, telepon orang tua dan juga dosen wali. Sebentar, ini saya mau balas. Nah, setelah kalian input data profil diri mahasiswa, baru nanti akan aktif semuanya. Yang kalian lihat adalah menu bagian meja KP. Nah, di sini ya, di meja KP kalian harus melakukan registrasi KP. Kalau sudah diterima ya, inputkan NIM, NIM, nama, nomor telepon angkatan ini sudah otomatis terisi karena kalian sudah mengisi apa tadi, data profile. Jadi kalau sudah isi data profile, NIM, angkatan, nama, dan teleponnya sudah terisi. Jadi kalian isi yang belum terisi ya, seperti nama perusahaannya siapa, kemudian bidangnya, KST, KIK, atau KTK, alamat perusahaan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena kan nanti ketika kalian mengirimkan surat pengantar untuk perusahaan, di situ kan nanti ada periodenya ya, periode tanggal kalian KP, apakah 1 bulan atau 2 bulan ya maksimalnya. Kemudian SKS-nya juga diinputkan. Nah, misalnya SKS-nya itu kan tadi berapa? Minimal 100 SKS, berarti nanti di sini diinputkan 100 SKS ya, atau berapa? Yaitu 100 SKS seperti itu. Kemudian IPK-nya 2, KRS, dan juga transkrip nilai. Nah, setelah itu, nah ini kasusnya kayak gini. Gimana kalau misalnya mahasiswa tersebut KP-nya bukan di semester 5 ya, yang dimana apa namanya minimalnya itu adalah 100 SKS ya, seperti itu. Nah, kalian inputkan saja di sininya, karena kan kalau misalnya KP itu kan harus menggunakan aplikasi meja ya, kecuali nanti kalau mejanya terkendala baru bisa dilakukan secara
manual seperti itu. Nah, jadi kalian misalnya yang sudah lebih dulu KP, kalian tulis aja di sini 100 KP sebagai syarat ya. Tapi nanti kalian upload bukti-buktinya, bukti KRS, transkrip nilai, dan juga melaporkan ke saya. Jadi kan nanti kan dilihat nih KRS-nya berapa, transkrip nilainya berapa, kok beda sih sama nilai SKS-nya. Tapi kalian harus screenshot nanti yang akan diambil SKS-nya sehingga nanti mencukupi nilai 100 ini. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami tidak rekan-rekan? Ada yang ditanyakan nggak? Ini. Izin Bu, boleh diulangi lagi nggak terkait yang minimal 100 SKS-nya itu? Ya, minimal 100 SKS. Jadi, kalau misalnya rekan-rekan itu mengambil KP lebih dulu ya, berarti kan dalam arti kalian itu kan sebelumnya kan belum ngontrak KP ya, benar kan? Misalnya ngambilnya di semester 4 ke semester 5, berarti kan belum ngontrak KP. Tapi kan dalam proses pelaksanaan KP, kalian kan harus melakukan registrasi KP di meja. Dimana kalau di registrasi KP di meja, ini kan inputannya seperti ini, jadi harus menginputkan nilai SKS ya di sini kan. Sedangkan SKS kalian kan belum 100, karena kalian KP dulu, seperti itu. Nah, kalian inputkan saja di sini 100, minimal IPK-nya 2, transkrip nilainya, walaupun nanti kan dicek nih sama bagian administrasi, kok KRS-nya beda ya, transkrip nilainya beda. Nah, itu kamu konfirmasi ke saya, ke bagian koordinator, Ibu, saya nanti KP, maksimal 100 SKS-nya nanti di semester 5, Bu. Di semester di mana saya menginputkan kontrak KP, maksudnya bukan menginputkan, mengambil kontrak KP-nya, seperti itu. Nah, itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bisa Bu. Terima kasih Bu. Iya, baik. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Sebelum saya ganti ya, maksudnya kita lanjut ke yang lain. Ada nggak di sini? Tidak ada ya, baik. Nah, setelah lakukan registrasi KP, ini sudah diterima ya, maksudnya sudah terima perusahaan, kemudian kalian melakukan konfirmasi mitra. Konfirmasi mitra dengan inputan data yang mirip juga ya, ada mulai tanggal selesai, keterangan dari perusahaannya diterima atau ditolak, lalu surat balasan dari perusahaannya. Nah, ini diinputkan. Sedangkan yang ini nama perusahaan, NIM, alamat perusahaan, nama bidang usaha ini diambil dari registrasi tadi ya, yang sudah kalian lakukan. Jadi tidak diinputkan, ini sifatnya adalah hide ya. Kemudian disimpan, setelah disimpan nanti muncul di bagian di sini ya. Setelah kalian melakukan konfirmasi mitra, nanti klik di bagian dosen pembimbing KP. Nah, baru nanti bagian koordinator KP akan melihat nih di konfirmasi mitra. Oh, berarti sudah diterima di perusahaannya. Kemudian kita lihat juga dari konsentrasi mana. Oh, konsentrasinya adalah KST. Berarti nanti kita akan mencari dosen pembimbing KP yang sesuai dengan bidang KP dan juga konsentrasinya. Nah, misalnya ini KST berarti dengan Pak Otong ya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Kalau tidak, langsung ke laporan KP. Nah, laporan KP ini kita melakukan bimbingan KP ya. Jadi nanti pelaporannya itu di sini ya. Nah, ini diinputkannya itu maksimalnya adalah 4 kali. Sebenarnya boleh lebih dari 4 kali sampai batas H-4 selesai KP. Sampai batas H-4 selesai KP. Dilihat dari mana? Dari sini. Kalian tanggal selesai KP-nya kapan? Mana nih tanggal selesai? Dari konfirmasi mitra.
Kemana nih registrasi KP? Oh, kalau di kalian kan bentuknya form ya. Kalau di bagian koordinator itu ada bentuknya tuh tabel. Jadi sampai selesai KP, tanggal selesai KP kalian itu tanggal berapa? Misalnya tanggal KP-nya selesainya tanggal 30, berarti H-nya berapa? Nah, misalnya di tanggal 26 itu kalian harus selesaikan sebanyak bimbingan 4 kali di sana. Kalau tidak, nanti di bagian ini, di bagian apa namanya, laporan KP ini kalian tidak bisa menginputkan lebih dari 1 ya. Misalnya lewat dari itu gitu ya. Kemudian kalian baru bimbingan 2 kali, tapi setelah itu sudah lewat dari masa selesai KP-nya, H-4-nya. Ya berarti kalian sudah tidak bisa menginputkan seperti ini, tidak ada tombolnya, tombol simpannya. Tapi kalau misalnya belum, ya kalian bisa menginputkan seperti itu. Dan banyak kasus yang memang mereka belum bisa menyelesaikan 4 kali bimbingan selama 1 bulan itu. Nah, kalau yang sebelumnya di periode sebelumnya ya, itu kalau misalnya dia tidak bisa melakukan bimbingan sebanyak 4 kali sehingga secara sistem semuanya di-lock, dikunci, nah itu nilainya otomatis dapat C+ ya, itu dulu dapat C+. Kalau yang sekarang kita masih menerima, tapi kan secara sistem di sini kan masih menggunakan aturan yang lama, sehingga saya buatkan secara manual. Jadi nanti bentuknya itu form ya, form manual ya. Nah ini sebentar, saya coba kirimkan ya bentuk formnya. Nah, ini pelaporan yang manual ya. Apabila kalau misalnya di meja terdapat gangguan error atau kendala ya di websitenya. Jadi nanti proses pelaporannya yaitu mekanismenya dilakukan secara manual. Jadi kalian buatkan link drive yang berisi data-data proses bimbingan, kemudian seminar yang nantinya di sini sudah ada form-formnya. Misalnya seminar yang seharusnya dengan menggunakan meja, jadi dilakukan secara manual. Jadi di sini minta tanda tangan. Walaupun di sini tanda tangannya boleh menggunakan tanda tangan elektronik langsung ya. Maksudnya tidak wajib untuk kalian datang ke kampus minta dengan dosennya langsung tanda tangan gitu ya. Ini bisa seperti itu ya. Kemudian untuk pelaporannya juga yaitu manual, jadi link drive-nya, jadi drive-nya itu kalian sediakan sendiri dengan folder-folder yang memang harus dikirimkan, misalnya folder bimbingan, folder seminar, folder laporan final KP, folder lampiran berisi form KP 1 sampai KP 4, yang ini ya, yang kalian harus isi, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Kalau nggak bisa ya di mejanya ya. Jadi nanti sistem penilaiannya juga tidak langsung seperti kemarin ya, langsung dapat C nilainya. Jadi nanti nilainya dilihat dari keterlambatan ya. Keterlambatan di dalam mengumpulkan menyelesaikan KP-nya. Nah, KP-nya itu diselesaikan harus kapan, Bu? Jadi 1 bulan itu kan masa kalian KP ya, 1 bulan masa kalian KP, kemudian H+10 itu adalah waktu kalian seminar.
Jadi H plus 10 adalah waktu kalian seminar. H plus 20 itu kan dari selesai KP ya. Berarti kan bisa dibilang setelah selesai seminar, jadi masih ada waktu 10 hari ya, 10 hari untuk seminar. Jadi sisa dari 10 hari itu sampai dengan 20 itu adalah waktu kalian untuk revisi. Jadi bisa dibilang seminar dan revisinya itu adalah H plus 20 itu. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lebih dari H plus 20, barulah di situ kita menilainya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam jangka waktu sebulan ya, karena kan maksimalnya sebulan. Kalau lebih dari sebulan, berarti kan dia harus KP ulang. Jadi kita lihat di minggu pertama apakah dia sudah selesai atau belum dari H plus 20 ya. Oh, belum selesai, berarti kita akan kurangi 5 poin ya, 5 poin dari penilaian, rata-rata penilaian dosen KP dengan dosen pembimbing lapangan. Jadi rata-ratanya itu akan dikurangi dengan 5 poin setiap minggunya selama 1 bulan. Setelah H plus 20, seperti itu sistemnya. Kalau misalnya lewat lagi setelah 20 itu lewatnya lebih dari 1 bulan, maka kalian harus KP ulang, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Taufik Akar, NIM 333224048. Tadi kan Bu dibilangin kalau kita itu bimbingan di pas masa KP ya Bu? Iya. Nah itu bimbingannya seperti apa? Terus juga kan tadi saya tuh niatnya pas liburan ya Bu. Itu apakah dosennya mau bimbingan di waktu libur? Terus sama berarti kita tuh nanti izin 1 hari di hari KP 1 bulan gitu Bu? Untuk 4 kali bimbingan? Enggak. Atau Oh ya, bagaimana? baik. Ya, baik. Jadi kan kalau misalnya terkait bimbingannya itu kan di masa KP ya. Bimbingannya itu yaitu di masa KP, di mana kalian ada di perusahaan. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa sebelumnya itu mereka KP-nya bimbingannya itu di perusahaan, jadi online. Jadi dianya di perusahaan, kemudian melakukan bimbingan. Bimbingan itu terkait laporannya ya. Jadi nanti ada laporan KP yang harus kalian selesaikan berupa proyek ya. Jadi nanti proyek di KP-nya itu seperti apa, apakah kalian membuat sesuatu, menganalisis, atau bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk memenuhi bimbingannya itu berupa laporan KP, nanti ada formatnya ya. Jadi formatnya itu ada di Teknik Elektro ini, website Teknik Elektro, kemudian di bagian laporan kerja praktek. Nah, ini sudah ada bentuk laporannya, formatnya itu seperti apa. Nah, ini yang nanti kalian kerjakan dengan pembimbing KP ya, dosen pembimbing KP untuk menyelesaikan laporan ini sesuai dengan proyek apa yang nantinya kalian buat selama 4 minggu itu. 4 kali ini ya, 4 kali bimbingan ya. 1 bulan 4 minggu ya. Sampai sini bisa dipahami? Baik Ibu, jadi nanti kasih. Misalnya bimbingan pertama menentukan judulnya dulu. Nanti kan berembuk tuh sama pembimbing lapangan dulu kan, pastinya saya buat proyek apa Pak di perusahaan ini. Nanti dari pembimbing lapangan dikasih masukan, oh kamu buat ini gini-gini. Nanti baru kamu hubungin dosen pembimbing, lalu sampaikan apa yang nantinya kalian ingin buat. Oh saya mau buat sesuatu Pak, atau saya mau menganalisis sesuatu karena saya diminta oleh pembimbing lapangannya seperti itu. Nah baru nanti dari sana untuk bimbingan pertama kalian bisa melakukan konsultasi untuk apa judulnya yang tepat gitu ya, judul proyeknya, nanti dibuat nih judul proyeknya. Lalu kemudian nanti diarahkan oleh dosen pembimbing apa yang harus kalian lakukan terhadap risetnya, gitu, terhadap
analisis atau terhadap proyek kalian, proyek KP kalian seperti itu sampai benar-benar selesai ya. Nah, ini juga kan sebenarnya sama saja seperti mini skripsi ya. Mini skripsinya. Jadi kalian belajar dulu dari KP ini sebelum kalian benar-benar melaksanakan skripsinya secara langsung seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Nah, selanjutnya kita ke meja lagi ya. Jadi tadi habis dari laporan ya. Jadi nanti di Ibu, sini maaf memotong. ya. Gimana? Izin bertanya Bu, terkait dosen pembimbing tadi. Sebelumnya perkenalkan saya Nabila Haliza dari angkatan 24. Terkait dosen pembimbing KP ini, kita boleh pilih sendiri atau dipilihin ya Bu? Soalnya saya dengar kasus dari mahasiswa sebelumnya, dia dapat dosen pembimbingnya itu dipilihin. Jadi hal tersebut mengakibatkan KP-nya nggak selesai dan juga seminarnya jadi diundur-undur terus gitu. Untuk hal tersebut apakah dari ketentuan sekarang itu dosen pembimbingnya dapat atau kita yang bisa pilih sendiri atau bagaimana ya Bu terkait hal tersebut? Terima kasih. Baik. Untuk dosen pembimbing memang dipilihkan. Karena apa? Karena supaya semuanya sama rata ya. Baik dari dosen yang satu, dosen yang kedua, dan tidak tumpang tindih. Yang artinya misalnya dosen yang ini terlalu banyak, dosen yang ini terlalu sedikit. Jadi kita sama ratakan. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya mahasiswa itu punya rekomendasi dan sudah menghubungi dosen pembimbingnya secara langsung dan sudah dosen pembimbingnya itu menyetujui, ya nggak apa-apa, nanti saya akan alokasikan ke dosen tersebut seperti itu. Begitu? Bisa dipahami? Oh, berarti bisa dapat juga dan bisa kita pilih juga asalkan ada konfirmasi sebelumnya ya Bu dengan dosen Ya. pembimbingnya. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, di sini ya, di laporan KP, jadi kalian inputkan bimbingan sebanyak 4 kali. Jadi di sini ya, langsung inputkan. Kemudian nanti daftarnya itu nanti ada di sini. Ada 1, 2, 3 sebanyak 4 ya, seperti itu. Kemudian nanti muncul ya di sini form bimbingannya. Ketika kalian inputkan laporan di sini sebanyak 4 kali, nanti munculnya di sini nih. Nah, di sini bimbingan ke-1 membahas judul apa komentarnya, bimbingan kedua, bimbingan ketiga, bimbingan keempat seperti itu. Kemudian ada tanda parafnya. Begitu ya. Lalu setelah itu lakukan registrasi KP. Nah, di sini kan karena dia sudah mendaftar ya, seminar ya, registrasi. Maksudnya seminar KP ya, registrasi seminar KP kalau sudah melakukan bimbingan tadi sebanyak 4 kali nih, 1, 2, 3, 4. Berarti bisa melakukan seminar ya, tapi harus sudah disetujui. Tapi kalau misalnya belum disetujui, sudah melakukan 4 ya nggak bakal bisa. Nanti bagian dosennya tidak meng-approve ya di bagian sistemnya. Nah, di sini nanti kalian insert seminar KP. Seminar KP mulai dari nama, tanggal, jamnya, jam berapa, tempatnya di mana, filenya yang harus dikumpulkan adalah file PPT ya, file PPT. File PPT itu berisi PPT yang nantinya akan diseminarkan di sini apa seperti itu ya. Kemudian kartu seminar. Nah, kartu seminar ini adalah daftar kalian mengikuti seminar KP mahasiswa lain, teman kamu ya, maksudnya teman kamu yang seminar kamu ikuti, kemudian kamu juga aktif di sana ya, menanyakan terkait apa yang harus ditanyakan ya, ketika dia menyampaikan proyeknya ya, seperti itu.
Nah, di sini nanti dituliskan misalnya judulnya apa, waktu, dosen pembimbingnya siapa, moderatornya siapa ya, seperti itu. Dan ini minimalnya itu 5, boleh lebih dari 5. Ini sebagai syarat seminar ya, yang nantinya kalian upload di mejanya. Jadi di sini nanti ada button input. Nah, isinya adalah ini, nama, tanggal seminar, jam, tempat, filenya berupa file yang PPT yang akan kalian presentasikan, dan juga kartu seminar. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, setelah itu, setelah melakukan seminar, baru nanti dinilai KP. Jadi, nanti kalian input nilai pembimbing lapangan di sini. Nah, ini kan nilai KP, kalau yang di bawah itu nilai KP dari dosen pembimbing. Kalau untuk pembimbing lapangan di sini, input nilai pembimbing lapangan. Jadi nama pembimbing lapangannya siapa, kemudian nilainya berapa, bukti formnya. Nah, bukti formnya nanti yang disampaikan ke pembimbing lapangan ada di teknik elektro ini, di web elektro, itu di bagian form. Nah, oh ini saya belum ganti ya, nanti kalian ganti ya. Ini form pembimbing lapangan, dosen pembimbing lapangan. Kalau yang form dosen pembimbing itu yang ini, yang form KP4. Kalau form KP2 itu form pembimbing lapangan. Ini dihapus saja dosennya, pembimbing lapangan. Nah, di sini kan ada pembimbing lapangan ya. Nah, ini dosennya dihapus nih. Nanti di sana minta nilai oleh pembimbing lapangan. Nanti kan dinilai berapa, total rata-ratanya berapa, kemudian tanda tangan pembimbing lapangannya siapa, lalu nanti diupload di mejanya di sini. Bukti nilai pembimbing lapangan. Dan surat keterangan selesai. Jadi harus ada surat keterangan selesai KP dari perusahaannya, bahwa selama 1 bulan itu memang sudah diselesaikan KP-nya. Baru nanti bisa melihat ya, melihat nilai KP-nya. Jadi di sini nanti kamu bisa lihat nilai KP dari siapa namanya, dari pembimbing lapangan, dan juga nilai KP dari dosen ya. Nanti kan di sini ada nilai rata-ratanya. Nah, kalau yang ini kasusnya mahasiswa ini dia belum bisa menyelesaikan ya, berarti nilai hurufnya adalah E. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Jadi nanti rekan-rekan prosesnya adalah yang tadi ya, yang pertama itu lakukan mencari dulu ya, mencari perusahaannya. Kemudian ketika sudah mencari, lalu ke lantai bawah ya, maksudnya bagian administrasi fakultas untuk dimintakan laporan ya, bukan laporan, surat pengantar ya, surat pengantar ke perusahaan. Nanti kan diarahkan, oh kamu nanti untuk membuat suratnya di tadi yang kata Raska ya, menggunakan aplikasi e-form ya, atau e-administrasi ya, seperti itu. Nanti diarahkan oleh bagian administrasi fakultas. Kemudian setelah itu, ya gimana Raska? Izin Bu, itu bukan aplikasi tapi website. Ya, website aplikasi kan? Ya, website ya. Oke, website ya. Aplikasi itu mobile ya. Oke, itu dalam bentuk website. Jadi nanti diarahkan oleh bagian fakultasnya, nanti administrasi fakultasnya untuk membuat surat itu, surat pengantar itu. Yang nantinya kan nanti kembali lagi ke administrasi untuk tanda tangan dan lain-lain ya, pengesahannya ya. Setelah itu, setelah kalian mendapatkan surat yang sudah disahkan oleh universitas, barulah kalian kirimkan ke perusahaan. Kemudian kalian tunggu sampai diterima. Setelah diterima, baru nanti masuk ke meja. Lakukan login ya, login meja. Di mana login meja itu berarti kan akunnya itu sudah diberikan ya oleh himpunan ya.
Setelah itu mengisi profile ya, data diri ya, mengisi data diri, baru bisa mengakses menu-menu lain yang ada di meja, termasuk menu KP. Baru nanti setelah itu kalian lakukan registrasi ya, registrasi KP, kemudian konfirmasi mitra. Nanti dari konfirmasi mitra tersebut baru nanti kalian dapat dosen pembimbingnya siapa. Oh, dosen pembimbingnya ini gitu. Kalau misalnya tadi kasusnya tadi teman yang lain, kalau misalnya saya cari nggak apa-apa Bu, ya boleh. Kalau misalnya sudah disetujui oleh dosen pembimbing yang diminta gitu ya. Kalau disetujui, konfirmasi lagi ke saya, Bu, saya pengennya sama Bapak ini dan Bapak ini sudah menyetujui gitu ya. Nanti saya akan pilihkan dosen tersebut seperti itu. Setelah itu lakukan bimbingan, ya kan? Lakukan bimbingan selama 4 kali. Kalau sudah konfirmasi mitra, hubungi dosen pembimbingnya untuk lakukan bimbingan sebanyak 4 kali sebelum H-4 ya selesai KP. Setelah itu barulah nanti kalian bisa melaksanakan seminar KP kalau sudah disetujui oleh dosen pembimbingnya. Nah, kemudian diinputkan juga di mana sih, di meja ya, diinputkan di meja terkait seminarnya, tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan, dan syarat-syarat untuk seminarnya ya, yaitu tadi ya, ada PPT-nya dan juga ada form kalian mengikuti seminar temannya ya, seperti itu. Nah, untuk format-formatnya itu kalian bisa akses website Elektro di bagian KP ya, akademik, kemudian KP. Nah, di sana itu ada form-formnya, baik form 1, KP1 sampai form KP4. Seperti itu. Setelah selesai, baru nanti kalian bisa menginputkan nilai ya, nilai pembimbing lapangan, kemudian nanti kalian juga bisa langsung meminta kepada dosennya untuk segera menginputkan nilai di sistem. Jadi kalau misalnya dosen pembimbing itu nilainya itu melalui sistem ya, jadi kita nginputin nilainya. Nah, nanti dilihat tuh nilai rata-ratanya di sana dari rata-rata pembimbing lapangan dan juga dosen pembimbing seperti itu. Setelah itu selesai begitu prosesnya. Jadi nanti ditunggunya sampai H+20 ya, prosesnya itu diselesaikan KP-nya. Kalau lewat dari H+20, maka nanti ada proses pengurangan nilai. Kalau yang sebelumnya itu langsung auto C, nilainya langsung C+. Kalau yang sekarang kita masih tunggu selama 1 bulan. Jadi dikurangkannya 5 poin setiap minggunya. Jadi kan ada 4 minggu ya kalau 1 bulan ya. Berarti kurang 5 poin sampai 4 kali. Kalau lewat dari 4 kali, itu baru KP ulang, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, ada lagi yang ditanyakan? Ya. Baik. Jadi sebulannya itu dihitungnya itu dari H+20. Kalau udah selesai dari H+20, kalian misalnya H+20-nya itu masih belum selesai. Jadi H+21, 22, 23 itu kalian belum selesai kan? Nah, itu dihitungnya dari situ. Jadi H+23 itu kan berarti masuk ke minggu kalian telat ya. Jadi H+20-nya itu dihitung dari situ untuk 1 bulannya. Jadi maksimalnya kalau misalnya kita hitung ya, berarti kan H+20 selesai KP ya. Ini adalah masa maksimal, bisa dibilang ya, masa maksimal untuk menyelesaikan KP. Kalau dia lewat dari H+20, berarti kan di sini anggapannya lewat ya, lewat dari
H plus 20, maka dia sudah dianggap telat. Dan kita menunggunya sampai 1 bulan dari H plus 20 itu. Dari H plus 20 itu ya, sampai 1 bulan kita tunggu. Kalau lebih dari 1 bulan H plus 20, baru itu dianggap telat. Maksudnya bukan dianggap telat, baru dia KP ulang seperti itu. Bisa dipahami, Raffi? Iya. Ya, ya sampai 1 bulan. Ya, baik. Jadi nanti pengurangannya itu per minggunya ya. Jadi 1 minggu berkurang 5 poin, 1 minggu berkurang 5 poin, sampai 1 bulan itu. Kalau lewat dari 1 bulan baru dia KP ulang, seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Baik, jadi baik, Raska silakan. Menanyakan Bu, untuk yang kan setelah kita selesai KP kita menyusun laporan kan H plus 10 itu sekalian seminar. Itu kalau misalnya masih periode belum aktif akademik, apakah bisa dilakukan atau saat akademik aja Bu? Aktif akademik waktu-waktunya gitu. Iya, maksudnya Misalnya sudah libur masuk. gitu. Iya gitu Bu. Boleh kalau misalnya sama dosen pembimbingnya bersedia, kan memang waktu-waktu itu waktu ini, nggak harus kalau misalnya hari Minggu nggak bisa, kalau dosennya bersedia nggak apa-apa. Oke, baik Ibu. Terima Ya. kasih. Ya, baik. Jadi itu waktu kalian ya, karena banyak juga ya dosen yang misalnya di hari Sabtu atau di hari ini juga ya. Kan kalau Sabtu kan udah weekend ya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Karena saya juga mau seminar ya. Oh, udah coba Muhammad Khalid ya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya mau nanya sih Bu tadi di awal. Ini kan sebelumnya saya sebagai asisten lab ya Bu. Tadi itu ada untuk kerja praktik yang dapat dilakukan di laboratorium. Nah, pertanyaan saya untuk poin tersebut tuh job desk-nya itu kayak gimana ya Bu? Apakah dia akan jadi asisten lab ataukah kayak ada pekerjaan lain yang dari jurusan yang mengusungkan gitu atau pekerjaan lainnya? Dan juga untuk hal ini tuh sebelumnya kan emang nggak ada ya Bu, tapi kok tiba-tiba sekarang itu nggak ada konfirmasi ya Bu dari pihak labnya atau udah ada sebelumnya? Baik, karena sebenarnya aturan ini juga saya masih mengambil aturan yang sebelumnya ya, bahwa bisa dilakukan di lab ya. Nah untuk sekarang kan koordinator labnya itu kan Pak Adi Nugraha ya. Nah itu juga bisa menanyakan ke beliau ya terkait proyek-proyek apa sih yang ada di lab, yang pastinya itu kan untuk kebutuhan lab ya. Jadi itu juga bisa dilakukan. Mungkin misalnya sekarang lagi mengembangkan apa, karena kan Pak Adi juga kan banyak tuh proyek-proyek yang memang dibuat di lab ya, seperti itu. Nah itu juga bisa jadi salah satu KP kalian seperti itu. Asalkan di sini tuh mendapat persetujuan dari ketua jurusan ya, seperti itu. Begitu Kak Davi? Oh, berarti bisa langsung ditanyakan aja terkait pengerjaannya sama kepala lab ya Bu? Iya. Oh. Kan kalau misalnya saya juga tidak tahu ya, maksudnya di laboratorium itu
sedang mengerjakan proyek apa yang sekarang gitu ya. Tapi yang saya lihat sih banyak ya proyek yang dilakukan ya. Di sini ada nggak lab ya, mahasiswa, masih anak lab ya, ada nggak? Kalau Pak Adi kemarin mah banyak ya proyeknya katanya. Dan ini tuh untuk lab penelitian atau kayak seluruh lab ya Bu, kayak lab Apple, SRC atau kayak khusus di yang di Preste aja? Lab seluruhnya Oh, oke oke. gitu. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Ya, baik. Ada lagi? Baik, Raihan, silakan. Baik, terima kasih buat saya mau dari Elektro 24. Mau bertanya untuk batasan kita untuk memilih perusahaan tertentu itu bagaimana ya? Apakah ada ya, atau seminimalnya ada penempatan di bidang elektro lalu kita bisa KP di situ gitu. Lalu sama kalau untuk magang yang dikonversikan ke KP dan mata kuliah itu batasan dari jurusan bagaimana Ibu? Apakah harus ke magang yang sudah mitra dengan jurusan gitu atau bagaimana dengan universitas atau bagaimana seperti KTI mungkin ya kalau yang sejauh ini yang ada. Terima kasih. Baik, terkait batasan ya untuk perusahaan, sebenarnya kalau bisa ya kalian mendapatkan perusahaan sesuai dengan bidangnya ya. Misalnya kalau misalnya di KST, di PLN atau di mana ya, karena kan tujuan dari kerja praktek ini kan uh, untuk apa namanya, mempraktekkan secara langsung keilmuan yang didapat dari kampus ya, maksudnya dari kuliah itu bisa diimplementasikan langsung di industri gitu ya. Jadi kalau bisa mencari perusahaannya itu yang memang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Seperti itu. Begitu Raihan? Untuk yang magang Bu yang bisa dikonversi ke MKKP-nya sendiri dan MK lainnya mungkin ya itu ketentuannya bagaimana ya Bu? Lalu apakah MK yang bisa dikonversi MK biasanya ya Bu maksudnya? MK biasanya itu apakah bisa dikonversi jika hanya satu linear dengan penempatan kita di perusahaan tersebut gitu? Baik, Terima kasih. kalau untuk kasusnya MK lainnya mungkin ditanyakan di bagian akademik ya. Kalau MKKP itu bisa ya dikonversi. Maksudnya kalau kalian magang itu bisa dikonversi ke MK KP karena kan magang itu juga sama sebenarnya sama KP. Hanya saja kan kalau magang kan lebih lama ya. Jadi lebih lebih detail lagi. Nah, itu kan yang pasti yang dimintanya kalau dari pihak saya sebagai koordinator KP yaitu laporan magangnya, kemudian bimbingannya dengan pembimbing siapa dan nilainya, nilai dari pembimbing magangnya dan juga pembimbing apa namanya dosen pembimbing ya, seperti itu. Atau nilai langsung keseluruhannya juga bisa. Begitu Raihan? Baik Bu, terkait MK yang lainnya itu mungkin kriteria apa aja MK yang bisa kita konversi gitu. Baik. Nah, kalau untuk MK lainnya sebenarnya ini bukan bagian saya ya. Kalau saya ngurusinya KP ya. Jadi saya hanya mengurusi apa namanya konversi yang ke KP gitu ya. Kalau misalnya ke MK lainnya yaitu di bagian akademik ya, kurikulum ya. Tanyakan ke Bu Felis, kemudian bagian admin, Bu Yani ya, seperti itu ya. Karena saya kalau misalnya menjawab juga takut salah. Raihan. Oke, baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Baik. Selanjutnya Raffi. Mengikuti ya ya
Bisa. Ya, bisa. Misalnya kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti apa namanya seminar KP kakak tingkatnya, yaitu bisa dijadikan syarat juga ya. Syarat untuk seminar ya. Yang penting adalah minimalnya 5. Begitu. Iya, seminar KP. Karena kan ini kan KP. Ya, baik. Ada lagi? Tidak ada? Baik. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Ada lagi nggak? Coba unek-uneknya silakan dikeluarkan. Tidak ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya terkait sosialisasi KP hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian juga bisa akses web elektro ya. Di sana sudah ada panduannya juga ya, panduan pertahapannya. Mungkin di sana belum saya update, tapi kan tadi saya sudah sampaikan ya, di syarat-syaratnya itu kan berbeda ya. Nah, ini juga kalian kalau bisa masuk ke grup ini ya, grup KP ya. Ada yang sudah masuk grup KP? Atau ada yang belum? Saya belum, Bu. Belum, baik. Grup KP itu siapa ya? Bentar, ini adminnya dari mahasiswa atau dosen? KP. Baik, kalau gitu nanti ini aja. Nanti saya tanyakan dulu ya, karena kan grup KP itu memang sudah ada sejak dulu ya. Maksudnya saya kesini juga sudah ada grup itu. Jadi nanti saya tanyakan siapakah adminnya. Baru nanti mungkin saya nanti koordinasi sama himpunan ya, supaya nanti bisa kalian masuk semua di grup itu ya. Baik, Muhammad Irfan ya, silakan. Izin masuk Ibu, untuk terkait grup kerja praktik itu untuk adminnya sejauh ini ada dipegang Bu Felis sama Pak Fadil, serta ada beberapa mungkin mahasiswa yang sudah lama Bu. Oh begitu. Iya. Baik. Nah kamu berarti bisa ya masukkan mungkin Raska ya, Raska nanti jadi admin, nanti dari Raska masukkan semua ini yang angkatan 2024 gitu ya. Berarti pakai grup yang lama saja ya Bu ya? Iya, tapi di situ ada maksimal ya. Kalau misalnya WA itu berapa maksimalnya? Sepertinya 1.000 Ibu kurang lebih. 1.000 ya. Kalau KP Iya. itu sekarang sudah ada berapa? 370-an Ibu. Oh 370-an ya, masih bisa ya. Ya silakan ya, boleh ya nanti dikoordinasi ya Akmal ya. Saya minta tolong Akmal dan Raska ya, supaya nanti rekan-rekan di sini masuk di grup itu ya. Oke baik Bu. Ya, baik, terima kasih ya Akmal ya. Raska juga ya. Iya, Bu. Nanti Ya, saya baik. Ya, baik. Ya, baik rekan-rekan, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup? izin, Bu, Ya, ngirim boleh. link absen di chat. Oh iya, link absennya di chat saya ya. Oh kamu, oh nggak bisa ya? Ini di mana ya? Oh saya chatnya nggak bisa ya? Oh ini ta. Gimana sih ini di sini? Raska bisa kirimkan nggak di sini? Sebentar, Bu. Atau mungkin nanti kami kirimkan di grup yang Oh kirimkan ya. khusus angkatan 24-nya aja, Bu. Oh iya. Biar pada Baik. absensi itu.
Iya. Ya, saya follow up lagi ke Ibu. Ya, baik rekan-rekan nanti tolong ya, tolong itu wajib ya sifatnya ya, absen itu dilengkapi ya, itu juga sebagai nanti saya bisa tahu bahwa data yang nantinya akan melaksanakan KP itu berapa banyak ya. Seperti itu ya. Oke, baik rekan-rekan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, sosialisasi KP. Nanti untuk lebih lanjutnya kalian bisa tanya-tanyakan langsung di grup ya. Jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja langsung di grup. Kemudian semangat ya buat kalian yang nantinya akan melaksanakan KP, dan mudah-mudahan tempat KP-nya sudah ditentukan dan semuanya lancar ya, sehingga nanti nilai KP-nya itu bisa terselesaikan dan hasilnya memuaskan ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu.